Ya. Jadi kemarin kabar beritanya setelah berbuka puasa kondisi beliau melemah, dilarikan ke rumah sakit Sansani, setelah itu meninggal dunia. Jadi lagi berkesempatan bertakziah ke rumah duka, berada di sebelah pom bensin di depan sana, ya, Taman Bunga. Insyaallah jemaah Masjid Muslimin pada kajian ini mungkin langsung ke sana nanti untuk bertanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kajian pagi ini menjadi tambahan ilmu bagi kita yang dapat kita amalkan. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada subuh hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul adalah panutan kita, suri tauladan kita. Beliaulah satu-satunya contoh kita di muka bumi ini. Bagi kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan pernah lupa untuk mencontoh Rasul, sehingga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muslimin, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada subuh hari yang berbahagia ini, kita berbicara tentang hukum seputar waris. Karena salah satu pembahasan di dalam ekonomi Islam atau fikih muamalah ada namanya al-irsu asbabut tamalluk. Sebab-sebab kepemilikan itu adalah salah satunya warisan. Seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika meninggal dunia, sah dia memiliki harta orang tuanya ketika dibagi harta itu sesuai dengan hukum waris. Jadi tidak boleh ambil-ambil saja Pak, karena memang itu ketentuan syariat. Di awal tentu kita harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan waris ini. Waris adalah satu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta peninggalan setelah pemiliknya meninggal dunia. Kemudian apa yang disebut dengan harta warisan? Harta itu akan dikategorikan harta warisan setelah pemiliknya meninggal. Kalau belum jangan dibagi. Jadi kalau masih hidup orang tua, Pak bagi harta warisan, bapaknya belum meninggal, itu belum sah. Karena itu bukan harta warisan namanya. Jadi artinya Bapak Ibu yang melakukan Allah, supaya kita mengerti, harta warisan itu pemiliknya meninggal dunia, itu baru dia disebut dengan harta warisan. Kemudian yang kedua, siapa pula yang disebut dengan ahli waris? Ahli waris adalah bisa karena nasab, bisa karena perkawinan, bisa karena memerdekakan hamba,
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Jadi keturunan dari orang yang telah meninggal dunia itu namanya ahli waris, atau pasangan dari orang yang telah meninggal dunia. Seorang suami meninggal berarti istrinya lah ahli waris. Seorang istri yang meninggal berarti suaminya lah ahli waris. Itulah dikategorikan ahli waris. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian setelah seorang meninggal dunia, apakah sudah bisa langsung dibagi hartanya? Itu belum Bapak Ibu, karena ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan oleh ahli waris. Apa tahapannya? Yang pertama, setelah seseorang meninggal dunia, tugas pertama yang dilakukan oleh ahli waris adalah menyelenggarakan jenazahnya. Ketika memang membutuhkan biaya, utamakan keluar dari harta yang ditinggalkan. Jadi penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, ini merupakan wewenang dari ahli waris untuk menyelesaikannya. Kalau tidak mampu, minta bantu dengan yang lain. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Setelah diselenggarakan jenazah, apakah sudah bisa dibagi harta warisannya? Oh, ternyata masih belum, Pak. Kenapa belum? Ada tanggung jawab yang kedua yang dilakukan oleh ahli waris. Apa itu yang kedua? Menyelesaikan utang-utang jenazah, dikeluarkan dari harta warisannya. Dicari, Pak, jadi tahu. Jadi ciri-ciri pembuktian hutang itu dalam Islam kan ada 4. Pertama, adanya pengakuan. Kurang yakin dengan pengakuan, masuk yang kedua, disumpah orang itu. Untuk Indonesia sumpah pun tak yakin orang, Pak. Untuk negeri kita nih. Ya kan? Kalau tak yakin juga, yang ketiga ada saksi. Pakai saksi pun belum kuat juga rupanya. Maka yang keempat, adanya dokumen tertulis, ada kwitansi. Nah, ini tugas. Tapi di dalam Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita seorang muslim itu mesti bersangka baik dengan saudaranya. Bisa saja kan di dalam urusan semasa hidup almarhum ada hutang-hutang yang tidak tercatat. Bisa jadi di pasar misalnya, Pak, ya, sama-sama pedagang, sedang dagang tak ada baliknya, pinjam dulu, kan gitu. Bayarnya belum nih, pasti pinjam aja kan. Baru diinformasikan atau dikasih tahu oleh teman-teman pedagangnya, Bapak ini dulu sering hutang. Kadang dia minta saya catat nih semua katanya. Pertama dia minjam uang untuk kembalian, uang 50.000 enggak ada 30, saya pinjamkan 30. Terus gitu, Pak. Nah, maka yakin saja bayar. Jadi begitu juga dengan utang bisnisnya yang ada tercatat, ini tugas kita mencarinya. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahkan sampai orang syahid sekalipun itu tertunda masuk surga karena adanya utang. Jadi seluruh orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya illad dain, katanya, kecuali hutang. Jadi semua dosa diampuni kecuali hutang. Sebelum hutang itu beres, maka dia belum bisa menerima hasil syahidnya tadi. Begitu juga kita sebagai ahli waris, betapa sedihnya kita ketika orang tua kita itu meninggal dunia, atau orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia. Nah, untuk membuktikan sedih dan cintanya kita tadi, selesaikan urusan muamalahnya, karena kita yang merupakan tanggung jawabnya. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Setelah yang kedua, apakah sudah bisa dibagi harta warisannya? Ternyata masih belum juga. Ada yang ketiga, yaitu melaksanakan wasiatnya, Pak. Jadi ketika masih hidup, mungkin orang tua ini ada berwasiat, maka ini yang kita laksanakan. Yang namanya wasiat, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pesan seseorang semasa hidupnya dilaksanakan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau pesan waktu hidup kemudian dilaksanakannya masih hidup, itu bukan wasiat. Ya, pesan nasi goreng kan masih hidup, Pak. Jadi itu bukan. Jadi ini yang namanya wasiat itu pesan orang pada saat hidupnya dilaksanakan setelah meninggal. Nah, terutama Pak Ibu yang berurusan dengan harta. Bisa saja nanti kan orang tua ini punya tanah banyak,
mungkin daerah Kubang ada, di Arengka ini pun ada, di kota sana ada. Lalu dia berwasiat, nanti kalau bapak meninggal, tanah yang di sana tuh jadikan sekolah tahfiz misalnya, jadikan panti asuhan. Nah ini dilaksanakan bapak ibu, cuman syaratnya yang utama sekali, syaratnya harta itu yang sah dikeluarkan dari wasiat adalah sepertiganya. Kalau lebih, kurangi. Pokoknya sepertiga paling tinggi. Sa'ad pernah bersedih, Sa'ad, sahabat Nabi. Dia itu menangis sehingga Rasul bertanya, kenapa engkau menangis? Seolah-olah aku ini mau meninggal ya Rasulullah. Terus, aku punya putri satu. Lantas, bagaimana kalau aku wasiatkan seluruh hartaku ini? Kata Rasul, tidak boleh. Kalau setengahnya, tidak boleh. Kalau sepertiga, itu dah paling banyak tuh kata Rasul. Artinya apa? Inilah dasarnya bahwa wasiat tanah itu atau wasiat harta itu sepertiga paling tinggi. Logikanya Bapak Ibu makan Allah, seandainya tidak disebutkan orang tua kita di mana yang akan dibangun tempat tadi atau diwasiatkan untuk kebaikan tadi, kita bisa menebak ini tanah sekian banyak, ada rumah tempat tinggal lagi, ditambah lagi kendaraan, di total misalnya 3 miliar kalau diuangkan, berarti yang jatuh wasiat itu 1 miliar saja Pak. Dari 3 miliar itu 1 miliar yang jatuh, yang dikeluarkan harta yang diwasiatkan, dan itu mesti dilaksanakan. Persyaratannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat kita berwasiat, ini kita yang masih hidup nih Bapak Ibu, namanya wasiat, ada orang yang mewasiatkan, ada yang menerima wasiat. Ini rukunnya. Kemudian ada yang diwasiatkan. Kepada siapa dia diwasiatkan? Nah itu mesti kalau memang itu harta kita, sangat utama berwasiat itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarga atau orang yang terkait dengan hubungan darah dengan kita, supaya nanti tidak terjadi permasalahan. Kadang-kadang kan, masa iya sama kami nggak ada dengar, kan gitu Pak. Kata anak satu, saya dengar, kenapa kami tak diajak? Ini tak adil namanya, akhirnya cekcok. Dan itu sangat berbahaya kepada harta-harta yang dipermasalahkan setelah kita meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Allah, ini termasuk perkara yang penting ketika seseorang itu berwasiat, maka utamanya dihadiri, karena yang namanya wasiat itu syaratnya harus lengkap rukunnya Pak. Ada orang wasiat itu orang tua tadi, ada yang mendengar wasiat mungkin anak-anaknya, ada yang diwasiatkan tanahnya, ada lafal atau lafaz wasiat itu disebutkan dan sebaiknya dicatat. Itu yang keberapa tuh Pak? 3. Sudah bisa dibagi? Belum Pak? Belum. Tahu Bapak berarti udah jelas kan nih? Udah tahu nih, udah hebat nih. Tebak-tebak ya. Kalaupun udah tahu, ngulang gitu Pak ya. Jadi setelah wasiat ini dilaksanakan masih belum. Bisa saja semasa orang tua ini hidup, dia punya tanggungan anak buah. Mungkin tanahnya tadi ada yang jaga, mungkin gudangnya ada yang jaga, mungkin di pasar ada anak buahnya yang menjaga kedainya. Maka selesaikan dulu kewajiban terhadap anak buahnya ini sebelum dibagi harta warisan. Upahnya mungkin belum dibagi, bayar. Jadi jangan nanti harta sudah dibagian, kawan belum gajian, kan gitu. Pak, mana gaji saya? Kenapa terlambat bilang, kami udah bagi-bagi nih. Itu tak bisa. Selesaikan dulu, karena nanti terkait, karena itu bagian dari hutang juga itu. Bagian dari hutang. Setelah itu apakah sudah bisa dibagi? Tinggal satu lagi Pak. Tinggal satu lagi. Iya, memang sudah lancar. Satu lagi Bapak Ibu makan Allah, yaitu dihitung harta yang ditinggalkan itu, terutama harta yang disimpan. Mungkin ada emas yang disimpan atau uang yang disimpan, dicek sudah masuk enggak haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya.
Kalau harta macam mobil, tanah itu tidak termasuk dikeluarkan zakatnya kalau tidak ada tujuannya untuk diperjualbelikan. Kalau untuk aset saja Pak itu belum. Karena gimana menzakat tanah, berarti kita keluarkan 2,5% tanahnya digali kan pakai boni. Itu dalam Islam begitu. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau ada harta perhiasan, memang perhiasan nih. Perhiasan itu kategori perhiasan yang dipakai. Sekalipun ada jenis emas itu kan ada emas lantakan, ada perhiasan. Mungkin bentuk kalung, bentuk cincin, tapi tidak untuk dipakai, memang untuk cadangan nih. Kapan sesuatu waktu kalau ada sakit, kalau ada apa kebutuhan ini akan dijual. Berarti ini kategorinya bukan perhiasan namanya. Nah, di dalam Islam Bapak Ibu, dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Anak sahabat itu menikah, dia dilamar, maksudnya berat sekali. Kalau uang kita sampai miliaran. Kemudiannya saya mau mengeluarkan zakatnya. Oh tidak, apakah engkau memakai perhiasan itu? Pakai. Kalau dipakai tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya ibu-ibu sering pergi ke kondangan pakai emas, ya kan? Pakai emas dan bawa emas-emas kan itu. Jadi ini jadi itu ketentu syaratnya tidak. Tapi kalau dia bentuknya memang perhiasan tapi bukan dipakai, memang untuk disimpan, itu dikeluarkan, dihitung haul dan nisabnya Pak. Termasuklah harta yang ditinggalkan almarhum tadi, dihitung haul dan nisabnya. Berapa kan haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Kalau dia bentuk uang bisa pakai 2, emas atau perak. Tapi kalau memang emas benar disimpan, mereka pakai haul emas utamanya. Tapi kalau yang disimpan uang itu karena kita di negeri kita ini bukanlah standar uangnya dinar dan dirham, maka perak standar paling mudah untuk keluar zakat. Kalau dirham atau perak itu, dirham namanya Pak, itu 200 dirham, kurang lebih 595 gram perak. Nah, hitunglah. Nah, keluarkan 2,5%. Nah, ini ditengok dulu Bapak Ibu. Setelah dikeluarkan zakatnya, baru kita bisa membagi harta warisan. Nah, siapa saja yang akan diberikan ini? Sebab-sebab orang mendapatkan warisan itu ada 3 Bapak Ibu. Iya, silakan Pak. Bagaimana dengan piutang Ustaz? Karena piutang itu kan ada zakat. Iya. Zakat itu kan wajib ditagih. Kalau tidak ditagih itu merupakan piutang bagi orang berpiutang. Iya. Jadi apakah itu tidak termasuk harta warisan? Karena sesuatu saat bisa jadi dia membayar utang orang bersangkutan gitu. Iya. Apakah itu juga nak dimasukkan ke harta warisan? Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, seluruh harta yang ditinggalkan baik yang ada ataupun masih sama orang lain, kan itu nih Pak, masih sama orang lain, itu kategori harta warisan. Kalau tak tercatat sampai ahli waris tak tahu itu tak cuma mencarinya Pak ya. Jadi yang tahu saja. Nah, misalnya gini Pak, udah dibagi harta warisan nih. Selesailah. Ternyata udah agak-agak setahun datang orang ngantar duit lagi. Saya dulu pernah berutang sama almarhum Bapak. Ini duitnya. Cuma sedikit utang saya, 10 miliar. Oh, banyak tuh Pak. 10 miliar. Langsung dapat warisan lagi nih kan gitu Pak. Dibagi lagi sebagaimana di awal. Karena ini tadi belum atau tidak tidak teringat kita atau belum tahu kita nih kan. Begitu datang belakangan, maka dibagi lagi sebagaimana sebelumnya. Dikumpulkan lagi ahli warisnya, dibagi. Nah, itu tetap Pak. Ya, maksudnya ini kan sudah tercatat ya utang orang itu kan. Apakah itu juga ditagih gitu kan? Ya, pada Iya. orang yang berutang itu. Karena apa? Kalau tak ditagih kan orang ini kan bisa jadi dia lupa kan. Betul. Apakah nanti di saat itu diselenggarakan atau gimana? Iya, jadi kalau memang seperti itu Pak, memang dicari orangnya, diminta hutang tadi. Nah, bagaimana kalau dia belum mampu bayar? Kita sudah tahu berapa angka-angkanya. Pada saat pembagian itu dihitung itu. Jadi misalnya tadi 10 miliar. Dari 10 miliar itu ada bagian anak yang 1 miliar dari piutang tadi. Yang 1 mungkin 2 miliar dari piutang tadi. Maka nanti ditunjuk 1, biar jangan namanya muamalah, biar jangan jadi kerancuan. 1 yang akan bertanggung jawab meminta atau menunggu uang sama orang tadi.
Jadi tunjuk mungkin abang paling tua, bang, abang lah ngurusnya, jatah saya kan dari sana 1 miliar, yang abang kan 2 miliar, misalnya begitu. Jadi ditunjuk satu orang sebagai juru pintanya. Kalau di pengadilan apa namanya Pak? Jurusita ya. yang akan menjumpai orang yang pernah berutang dengan orang tua kita. Jadi secara umum semuanya dibagi. Kalau proses itu diatur bagaimana teknisnya agar yang punya piutang tadi serah bayar kan gitu. Kalau tidak ada ya kasih, mungkin belum jatuh tempo. Memang saya ada utang sama orang tua ini dulu sekitar ya tadi misalnya 10 miliar, saya berjanji bulan Juni 2021 misalnya. Ah itu bulan Juni kan gitu Pak. Ah gitu. Baik Bapak Ibu Allah. Nah, siapa saja yang berhak menerima harta warisan ini, maka ada istilah orang asbabul waris namanya, sebab-sebab dia mendapatkan waris. Sebab-sebab yang pertama adalah nikah. Nikah dulu Pak. Karena kalau sebelum nikah belum ada ya kan? Karena pernikahan. Seorang laki-laki ini pada awalnya mereka ini enggak saling mewarisi. Seorang laki-laki dengan perempuan itu tak saling mewarisi. Begitu dia bilang sah ijab kabulnya, maka saling mewarisi. Begitu dia meninggal, siap ijab kabul itu langsung mendapat warisan. Misalnya nih Pak. Jadi pernikahan Pak. Jadi pernikahan itu sebab-sebab kita mewarisi. Jadi seorang suami mewarisi istri, istri mewarisi suami karena mereka sudah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak, nasab, ya kan? Setelah mereka menikah ada keturunan anaknya, maka inilah kategori yang akan mendapatkan harta warisan, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak angkat tidak. Anak angkat tidak dapat warisan. Sekalipun kadang-kadang dalam faktanya anak angkat itu lebih baik daripada anak kandung. Ada Pak ya? Sampai terlupa orang tuanya mana anak dia. Terlupanya sehingga dia waktu harta itu lebih kepikiran ke anak angkatnya aja. Dalam Islam Bapak Ibu, apapun ceritanya, sedegil apapun anak tadi itu, tetap dia mendapatkan harta warisan. Jadi Bapak Ibu Allah, nasab. Yang ketiga, memerdekakan hamba. Yang ketiga ini jarang terjadi sekarang. Memerdekakan hamba. Misalnya ada seorang tuan, dia merdekakan hambanya, maka ketika hamba begitu dimerdekakan, kemudian dia dapat harta, meninggal, ini dia dapat warisan nih. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, dia hampir 4.000 budak dimerdekakannya. 4.000 Pak. Itu dahsyatnya, karena dia termasuk sahabat Nabi yang disabdakan Nabi masuk surganya merangkak karena banyaknya harta. Karena setelah Rasul wafat pun menghidupi istri Rasul itu Abdurrahman bin Auf. Sampai dia ingin miskin. Kita kan nggak ada yang ingin miskin Pak ya. Jadi itu ingin miskin dia Pak. Saking ingin masuk surganya melenggang. Padahal merangkak tetap masuk surga loh. Iya kan? Kita merangkak atau berjalan Pak masuk surga ya? Belum tahu kita lagi. Belum tahu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan hamba hampir 4.000. Itu dahsyatnya, saking kayanya dia. Jadi ini Bapak Ibu sebab jadi di nasab tadi itu kan ada nasab itu kadang ke bawah ada ke atas, ya kan? Jadi kalau atas berarti ayah, kalau ke bawah anak namanya, istilah waris itu begitu Pak. Ke bawah anak, ke atas ayah, sampai ke atas lagi kakek, seterusnya itu saling mewarisi. Namun kadang ada penghalang, tengok ratingnya. Jadi ketika seorang ayah meninggal dunia, maka ahli warisnya anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Di dalam Islam anak laki-laki 2 kali lipat bagiannya dari anak perempuan. Sekalipun fakta dalam hidup, kadang-kadang kan ini yang muncul problem dalam kehidupan waris ya. Ada misalnya selama orang tua ini sakit, anak perempuan yang menjaga, yang merawat, ngasih obatnya, memandikannya, mengelap badannya, merawatlah sampai meninggal. Pas pembagian, perempuan tetap dapat setengah, apapun itu, setengah. Lidzakari mithlul hadzin sayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, maka rukun membagi ini Bapak Ibu, pertama,
seluruh harta itu dinilai dengan uang dulu. Rumah, mobil, tanah, berapa harganya, baru total, Pak. Yang kedua, setelah tadi semuanya dinilai dengan uang, dilihat dulu siapa yang telah ditetapkan Allah bagiannya. Ditetapkan itu jelas bagiannya, misalnya 1/8, 1/2 gitu. Seorang suami yang meninggal, lalu ahli warisnya istri, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka istri yang duluan dibagi. Karena istri itu ketika dia ditinggalkan suaminya dan memiliki anak, jatahnya 1/8. Kalau harta yang ditinggalkan itu 8 miliar totalnya, berarti jatah istri 1 miliar. 7 miliar untuk siapa? Baru untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan. Rumusnya Bapak Ibu, kalau seandainya 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, berarti bagi 3 saja. Bagi 3 saja. Berarti 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Mudah Bapak Ibu membaginya? Mudah, tapi faktanya sulit, Pak. Karena semua orang rakus harta. Nah, sampai di sini sudah paham tentang waris Bapak Ibu? Insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, kan gitu ya. Oh iya deh. Yang mana duluan? Ayo. Kalau istrinya lebih dari 1 gimana? Oh iya nih. Ini memang beberapa tempat bahas ahli waris itu ada pertanyaan ini, Pak. Ada. Kalau istri lebih dari 1 tetap 1/8, Pak. Ya, jadi suami meninggal 1/8 tuh bagilah dia berapa istrinya. Berarti tadi 1 miliar. Istrinya 2, berarti 500 juta satu orang. Oh gitu. Jadi 1 miliar dibagi 2. Iya. Bagi 3 lagi. Yang penting Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, kalau menikah lebih dari 1 tuh kok bisa istri pertama tahu. Karena nanti tiba-tiba meninggal bapak tuh, datanglah seperempuan bawa anak. Ini anak bapak tuh juga nih, bagi kan gitu. Akhirnya kan ngotot istri pertamanya, mana pula ada bapak tak pernah cerita katakan. Nah, jadi kalau bapak ingin nikah lagi, tolong kasih tahu sama istri yang pertama. Iya. Jadi 1 miliar itu dibagi 2. Iya, bagi berapa istri lah gitu. Gitu. Oh, iya silakan. Tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang utang tadi Ustaz. Iya. Yang harus diselesaikan. Kasus ini terjadi sama saya baru saja meninggal. Tiba-tiba datang orang mengaku ini utang bisnis. Utang bisnis. Yang meminta, yang menagih itu bukan putusannya pula. Oh, bukan orangnya tapi utusannya. Utusannya. Dengan membuat catatan yang tidak ada sama sekali tanda tangan dan pembuktian. Iya. Menanggapi kasus seperti itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan seperti ini Ustaz. Setelah orang tuanya meninggal, apa hukumnya kalau seandainya harta itu tidak dibagi? Iya. Karena menyangkut dengan mungkin itu harta satu-satunya. Betul. Itu rumah satu-satunya dan dijadikan itu tempat tinggal tua kan gitu. Iya. Atau hartanya dalam bentuk usaha-usaha ayahnya kan gitu. Misalnya kedai yang sedang berisi kan payah menghitungnya Ustaz. Payah ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau meninggal tapi hartanya belum dibagi? Tetapi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya terpenuhi semuanya. Iya. Akhir-akhirnya sementara. Oke, baik. Yang pertama, sebagaimana dalam Islam tadi cukup 4 perkara tadi. Seandainya ada orang datang minta utang, maka sumpah dulu. Tak yakin kita kan, kalau memang utusan langsung jumpa orangnya. Siapa yang memang berurusan dengan orang tua kita dulu. Setelah itu clear, yakin kita, ya bayar gitu. Kalau tidak ada bukti yang lain, saksi cari Pak. Saksi. Apakah ada saksi? Kadang-kadang kan saksi ini sulit juga. Kadang misalnya saya dengan bapak aja kan, orang lain tak tahu. Maka salah satu dalam Islam tuh ketika dia mengatakan dan dia mau disumpah, sumpah itu sudah cukup Pak. Tapi sumpah itu kalimatnya demi Allah ya, bukan demi galon, demi apa tak usah. Wallahi billahi tallah, itulah kalimat sumpah. Karena itu kalimat yang sampai ke aras, bergetar aras itu mendengarnya kan. Setelah dia mengucapkan itu, maka kita bayar. Selesai itu. Oh, bisa jadi dia bohong, itu urusan dia lagi. Urusan dia.
Itu yang pertama, Pak. Kemudian harta itu kalau tak dibagi sesuai warisan bagaimana hukumnya? Nanti bisa, ataupun sekarang Bapak bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 14. Ayat 14. Karena kalau ayat 13-nya itu hadiah yang diberikan Allah kepada orang yang mau membagi harta itu sesuai warisan. Kalau ayat 14 itu ancaman. Di dalam ayat 14 sebutnya begini, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, siapa yang durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, berpaling dari hukum-hukumnya. Ini kan hukum waris nih. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia dimasukkan dalam api neraka, kekal di dalamnya. Bahaya, Pak. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapat siksaan yang menghinakan, ya. Itu efek dari ketika tidak membagi harta warisan, sekalipun tadi kebutuhan diberikan, ya kan, semua fasilitas. Ya ibaratkan gini, misalnya nih akur nih, kakak beradik, kita gotong royong aja lah menggunakan harta nih. Itu tidak bisa, karena itu adalah hakullah. Waris ini Pak namanya hakullah, haknya Allah. Jadi jangan sampai tak diberikan hak Allah. Hak Allah yang menguntungkan manusia sebenarnya, tapi kadang-kadang kan orang berpaling, segan, ini rumah nih nggak enak kalau dijual, jangan dijual, tapi dibagi saja, Pak. Jadi teori begini, misalnya salah satu-satunya warisan rumah besar, rumah tuanya nih, rumah tempat tinggal, ibu kita masih hidup, kan orang selalu terbayang dalam pikirannya kalau dibagi harta warisan, ini harta harus dijual. Tidak harus dijual, tapi ketika dia bagi harta tadi, yang rumah orang tuanya tinggal tadi, itulah bagian anak yang laki-laki di rumah itu ada sekian ratus juta, misalnya 200 juta, bagian anak perempuan 100 juta, karena 2 kali lipat, ya. Dan setelah itu dia tidak jual. Artinya apa? Seorang anak tadi telah berbakti kepada orang tuanya, merelakan hartanya 200 juta ditempati ibunya. Seorang anak perempuan berbakti kepada orang tuanya, dia relakan rumahnya tinggal di orang tuanya yang punya hak dari situ 100 juta. Jelas dia itu berbaktinya berapa gitu. Tapi kalau belum dibagi, udahlah dia melawan Allah, kan ini tak jelas berapa gitu. Itu yang persepsi ini yang sering keliru di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah ketika dibagi harta warisan itu bakal dijual. Tidak juga. Dia tetap dinilai dengan uang. Tujuannya apa? Supaya mudah membaginya. Karena kalau tidak nilai uang kan payah, Pak. Oh, kamu sepertiga dari rumah, yang mana sengkah, udah bagian dapur kan payah, Pak kan. Nah, maka dijelaskan dengan angka-angka dulu gitu. Jadi terbagi. Justru setelah dibagi, Allah ridho kepadanya. Kemudian dia tambah lagi pahala berbakti kepada orang tuanya, karena ada hartanya ditinggali oleh orang tuanya saat itu. Nah, itu dia, Pak. Dan dia pun nanti tahu ketika orang ibunya pula meninggal, tahu harta ibu di rumah itu hanya 1/8 dari total biaya tadi, total harga rumah. Ya kan gitu, Pak. Nah, itu dia. Jadi harus dibagi, bahkan ketika dibagi lebih jelas lagi. Ketika hanya seperti itu dibagi, tapi itu cuma hanya sebatas akadnya saja. Akad, ya. Sebatas akadnya saja. Tadi meninggal ibunya. Harta siapa jadinya? Harta ibunya. Tetap tadi, Pak, bagian dia kan sudah ada nih. Ya. Ibu tadi meninggal, berarti berapa bagian ibu di rumah itu? Anak tadi misalnya 200, laki-laki, anak perempuan 100, mungkin ibunya 50 di situ. Karena mengingat orang tua sudah meninggal, diputuskanlah oleh keluarga ini dijual, atau 50 itu dibagi lagi. Ya kan, ditebak. Maksudnya begitu. Kita menyerahkan ke ibu tadi hak pakai, atau kita wakafkan ke ibu gitu. Terserah kita waktu itu. Kan ini misalnya bapak nih dapat 200 juta. Ya. Itu terserah pilihan bapak, mau bapak bagi, karena itu milik kita. Namanya icong gini kan, mau dikasih orang atau kita tidak, atau dipakai saja, itu bisa. Dipakai pun dapat pahala berbakti, diberikan apa lagi. Nah, ketika misalnya anak-anak sepakat setelah tahu dia bawa berapa bagian dia di rumah tadi itu,
mereka sepakat setelah tahu, udahlah kita serah jalan untuk ibu. Total lah rumah, misalnya rumah itu 500 juta harganya, berarti 500 juta lah milik ibu lagi. Udah full milik ibu. Nah nanti ketika milik ibu, 500 juta itulah warisannya gitu. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak dibagi, hanya hak pakai, itu bisa Pak. Bisa hak pakai. Bagaimana kalau salah seorang dari anaknya tak setuju dan diminta juga bagian dia? Kan banyak terjadi begitu Ustaz. Ya, bisa. Eksekusi jadinya gitu. Atau bagaimana jalan? Nah, itu perlu apa namanya? Di sini perlu dipahamkan akidah. Karena kan dia jatahnya sebenarnya sedikit aja dari rumah tuh, misalnya 100 juta. Harga rumahnya 400, tapi dia ngotot. Kan ada, biasa kan? Itu bagaimana? Maka disitulah perlu pertama dipahamkan dulu anak ini. Kalau tidak, cari alternatif lain. Mungkin ada di antara keluarga itu yang punya uang lebih, serahkan uangnya. Tetap diberikan haknya, gitu. Tapi di awal-awal kita beberapa kasus banyak kita jumpai, dan itu terjadi Pak. Apa yang Pak tanyakan itu terjadi. Kita beberapa kasus diminta untuk membagi harta warisan memang ada. Dari awal tuh ngomong terus ibu tuh ngotot kali kan. Kita jelaskan tentang apa, ya disentuhlah nalurinya, baru dia diam. Tapi menyentuhnya 2 hari 2 hari menjelaskannya, baru tenang dia. Ini nanti ibu kan udah punya anak juga, kalau digituan anak ibu gimana kan gitu. Suami ibu meninggal, anak ini ngotot, ibu mau diusir gimana? Iya, jadi mikir dia kan terus. Alhamdulillah pembagiannya tertib kembali kan gitu. Habis baterai Pak? Dah, hidup. Cek. Cek. Nah, iya. Ada hidupnya kan? Tes, itu hidup Pak. Jadi gitu caranya. Makanya di apa namanya, di awal-awal semasa kita hidup ini tentu dikasih pengertian. Silakan Pak, mungkin Pak tadi ini ada belakang tadi. Iya. Orang tuanya dua-duanya sudah meninggal. Iya. Anaknya tinggal laki-laki perempuan, ada nikah 8 tuh. Katanya mau bagi warisan, kata anak yang laki-laki katanya dibagi rata. Kalau di Jawa kebanyakan laki-laki sama perempuan biasanya dibagi rata. Itu gimana kan? Iya. Harta itu bisa dibagi rata setelah dijelaskan secara syariat dulu. Misalnya anak laki-lakinya berapa yang dari 8 tuh? Laki-laki berapa orang? 6, perempuan 2. Oke. Kan ya, jadi kalau 6 kali 2 12. 2 kali 1 2, berarti 14. Total berapa harga rumah? 14 miliar, biar mudah Pak ya. Berarti jatah laki-laki 2 miliar, perempuan 1 miliar. Tahulah mereka ini. Tapi karena ini misalnya laki-laki udah mapan semua, sehingga muncul ya lembutlah hati laki-laki ini semua. Udah, alhamdulillah secara syariat kita telah tahu bagian harta kita. Namun kami mengingat adik-adik yang perempuan memang sudah menikah, tapi kondisi hidup biarlah kita bagi rata saja. Dari 8 miliar tadi, berapa? Ya, 14 miliar tadi kita bagi rata saja. 14 miliar bagi 8. Jadi setelah dibagi hak Allah dulu, baru hak adami, baru hak manusia. Jadi jangan dilangkahi hak Allah. Allah telah menetapkan hukumnya. Kalau tidak Pak, kan seolah-olah kita aman. Kan gini, oh kami saat di keluarga kami tidak ada masalah warisan ini aman-aman saja, kami bagi rata saja. Ternyata tidak aman di akhirat. Kan gitu. Syariatnya dulu. Setelah syariatnya berjalan dilaksanakan, baru kemanusiaannya tadi yang tadi kakak beradik yang akur, baru kita bagi secara rata tadi. Karena manusia ini kan gini, belum tahu juga. Waktu dia mau bagi rata tuh karena belum tahu di bagiannya. Begitu tahu bagiannya, 1 miliar, 2 miliar, bahaya juga nih katanya. Iya kan? Bisa berubah dia. Nah, itu makanya dibagi rata. Dilaksanakan syariat dulu baru bagi rata. Gitu Mas. Ya. Yuk. Ya, silakan. Iya. Masalah pembagian yang bagi 3 tadi Ustaz. Istri 3. Ya kan Iya. seperti ini misalnya. Ini harta bersama kan. Iya. Jadi ketika dia sama istri tuanya hampir sudah 25-30 tahun. Kemudian sama istri bundanya baru sekitar 1 tahun. Apakah pembagiannya itu rata juga yang 1/8 tadi? Apakah dibagi rata juga antara berdua ini? Iya. Karena ini baru 1 tahun.
Ya. Kemudian bagaimana juga kasusnya dengan kalau seandainya suaminya ini meninggal, ternyata di dalam perutnya masih ada satu orang anak yang lebih kurang sudah hamil 8 bulan, apakah itu mendapat bagian juga? Iya. Nah, kira-kira gitu ini kasus. Oke. Ngeri juga pertanyaan bapak ini ya, sampai belum. Jadi yang pertama memang hak, kalau seandainya ini ada istri pertama 25 tahun sudah, ya kan, terus ada yang baru lagi, yang satu setahun, yang satu lagi baru 6 bulan, yang satu lagi baru rencana, kan itu misalnya, berarti yang dihitung 3. Di dalam Islam tetap semuanya tetap bagi rata, karena sebetulnya secara fakta kan ini sudah lama, berarti sudah lama juga dia menikmati harta bapak ini 25 tahun, iya kan, sudah lama juga dia menikmati harta bapak ini. Iya, waktu susah payah sama awak, kan itu Pak? Iya Pak, kan ini alasannya, waktu susah payah bapak itu sama saya lah, suka dukanya sama saya, waktu kami ngontrak, kadang rumah kontrakan tuh kena hujan, itu sama saya, setelah mapan dia cari yang lain. Kira-kira ibu-ibu mau enggak sekaligus? belum lagi. Kalau itu alasannya, berarti mau enggak seorang ibu-ibu itu atau perempuan biar sama-sama merasakan suka duka sekali nikah 3, mau enggak? Kan enggak juga. Biar sama-sama suka duka kan di awal nih. Gimana tidak di awal sekaligus? Buat itulah itu. Artinya gini, itu iznullah namanya, diizinkan Allah sudah dalam syariat kan, diizinkan. Jadi tidak boleh ada alasan apapun, karena itu semua adalah qada Allah juga. Kenapa kita berjodoh dengan dia, itu qada Allah. Kenapa bapak ini kepikiran lagi lalu jadi? Kan ada yang kepikiran tak jadi. Mungkin kayak kita nih lah Pak kan. Kepikiran tapi tak jadi. Ayah, istilahnya banyak cerita aja kan itu. Tapi itu dijelaskan kan dalam Al-Quran tuh, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan fa in khiftum. Itu yang kebanyakan kalau kalian takut. Nah, kita ini kebanyakan takut, Pak. Betul enggak? Cerita di belakang bagak gitu, begitu langsung enggak berani gitu. Jadi artinya itu tidak ada tidak jadi penghalang untuk mengurangi atau melebihkan salah satu dari istri yang tadi, karena hak Allahnya 1/8. Karena memang praktek-praktek yang dilakukan oleh khususnya umat muslim di Indonesia, yang kadang-kadang dia menikah lebih itu ya nikahnya syar'i, pemeliharaan nikah tadi yang kadang banyak tak syar'i gitu, sehingga terjadi ada yang diutamakan, ada yang dibelakangkan, padahal kan harus adil kan gitu. Nah gitu Pak, ya tetap aja sama gitu. Nah kalau anak dalam perut, Islam itu menghukumi yang berhak setelah lahir, setelah jelas nyawanya baru dia hak dapat gitu. Kalau belum jelas itu ya. Kalau salah satu dari 3 tadi meninggal, apakah dibagi juga yang meninggal itu yang perlakuan tadi? Istrinya 3, meninggal 1, suaminya belum. Berarti ini Meninggal, kan? oh ya suami. Ya, meninggal waris. Ya. Apakah yang meninggal dipusahkan juga bagiannya? Nah, tengok siapa yang luar meninggal. Kalau meninggal 2 istrinya tidak. Tapi anaknya lagi, anaknya kan anak itu sama aja. Anak siapapun istri itu sama, semuanya dihitung sama, Pak. Ya, sama. Kalau anak meninggal kan diwariskan kepada cucunya biasanya, Ustaz. Ya, kalau anak tidak ada. Enggak, maksudnya ini kan anak istri 3. Itu istri juga lagi. Ibu tuh udah ongkol. Ibu udah mau pulang deh, tahu salah suruh di sini. Tapi ini hukum tak apa-apa Ibu ya, sabar-sabarkan aja, seperti bulan Ramadan nih. Jadi kalau seandainya dia nikah, istrinya pertama meninggal, akhirnya nikah lagi, yang meninggal ini tidak dihitung, tak dihitung. Kenapa? Karena yang akan dihitung tuh harta istrinya itu untuk suaminya, bukan sebaliknya gitu. Ya, karena yang akan diwaris itu kan orang hidup Pak, orang meninggal tidak gitu. Kecuali belum sempat dibagi,
baru tahu hukumnya. Dulu si anu meninggal, tapi belum dibagi. Itu ini meninggal, ya kan? Pas yang ini ingat dia, oh harta yang kemarin mau dibagi, maka yang meninggal itu dapat karena dia yang itu meninggal ini masih hidup gitu. Ya, karena hukumnya pada saat itu. Pada saat itu, bukan sekarang gitu. Kalau anak yang meninggal, Anak meninggal, berarti pindah ke cucunya. Kalau iya ke cucunya. bagian ayahnya tadi. Iya, gitu. Gitu. Bapak ini dulu, Pak. Ya, silakan. Bagaimana tentang nisab zakat, zakat. Karena kita lazimnya kan setiap tahun berzakat. Ya. Tapi sekarang misalnya ada usaha pabrik tutup. Kena pula masalah COVID, kena masalah kebakaran hutan, bencana segala macam. Sementara aset masih banyak. Nah, kita kan tiap tahun Zakat. ada zakat. Nah, jadi seperti apa nisab zakat orang yang masih punya aset banyak, tapi sudah bagaimana cara menghitung nisabnya? Iya. Iya. Di perdagangan itu tentu di awal. Awalnya untuk menghitung nisab di awal, Pak, dagang itu. Kan dagang itu dua standarnya, dirham dan dinar. Nah, kalau Indonesia tadi utama dirham. Itu kalau dirham kurang lebih modal awal itu kategori dia bisa masuk nisab itu 14 juta kurang lebih. 14 juta sampai 16. Dari 200 dirham itu kan. Dari 200 dirham itu kurang lebih 16 juta. Ketika dia awal usaha, modal yang dia buka itu 16 juta, maka sudah masuk nisab. Maka di situ mulai hitung haul. Ya kan? Nah, dalam perjalanan ini ada berkembang, ada turun kan gitu. Nah, di akhir atau di pertengahan jalan kayak tadi tutup, ya kan, tidak lagi dagang, tapi aset masih ada, maka aset tadi tidak lagi hitung zakat perdagangan namanya, karena sudah tak dagang lagi. Sekalipun mungkin ada mesinnya, pabrik ya, ada mesin, tapi tak operasi lagi, maka itu sama seperti harta yang tidak, harta biasa kayak koleksi gini, tidak dizakatkan lagi. Nah, kan gitu. Kalau uang ya udahlah, udah bayar utang aja lagi kan gitu misalnya. Maka aset-aset tadi yang memang digunakan sebelumnya untuk dagang tapi sekarang berhenti, berarti nggak dagang lagi kan? Maka berhenti pula zakat perniagaan di harta kita. Nah, gitu. Kenapa mau dikeluarkan? Kan gitu, Pak. Zolim lah nanti Islam itu kepada kita kan gitu. Nah, gitu, Pak. Ya. Kalau ibu itu masuk ke warisan, ibu kandung. Oh iya. Masuk waris. Masuk waris. Kalau meninggal, apakah lebih dahulukan ke istri atau ke ibu? Dua-dua dapat. Jadi kalau seandainya kita meninggal, kan gitu. Iya. Kita meninggal, kita punya istri, punya ibu. Itu dua-duanya dapat. Jadi istri tadi 1/8. Kalau kita punya keturunan, ibu 1/6. Ibu 1/6 bagiannya dari harta kita. Jadi yang utama kalau orang meninggal itu laki-laki yang meninggal, yang paling sering dapat ibu dan istri. Bapak lihat dulu, kalau kita nggak punya saudara nih, baru bapak dapat 1/6 juga. Tapi kalau ada saudara, bapak sisa saja. Nah, itu bapak kan itu. Ibu, biarlah ibu dapat, kan bapak biasa mengalah tuh. Biarlah untuk ibu aja, kan gitu. Jadi gitu dia, Pak, tetap dapat. Oke. Misal atas punya rumah, jadi rumahnya ada dua kasus lah kata Bapak ya. Satu, rumah itu dibangun dengan berdua suami istri kan. Ya. Kalau dia tercatat, misal istri ada 40% hartanya di situ, kemudian suami ada 60%. Itu kalau tercatat kan. Ada juga nak tercatat Ustaz. Jadi nak tahu berapa uang istri terpakai untuk di rumah itu, berapa uang suami dapat. Itu pembagian di mana Ustaz? Iya. Dan juga bagaimana pembagian dari yang tak tercatat itu? Iya. Di dalam Islam memang harta warisan itu diperjelas siapa pemiliknya. Namun itu biasanya terjadi di Timur Tengah, terjadi itu. Harta perempuan itu jelas, harta laki-laki jelas. Di Indonesia tidak jelas. Misalnya begini, Pak, kayak tadi lah, susah payah hidup sama istri pertama, yang kedua baru rencana kan. Jadi dari awal dia susah payah hidup, akhirnya mulailah dapat rezeki bapak ini bangun pondasi. Ya kan? Siap itu ibu pula dapat rezeki, naik batu bata. Ya kan?
Bapak dapat rezeki lagi pasang kusen pintu jendela. Ibu dapat rezeki atap. Ini kan payah membedakannya. Atap ini berapa kan itu? Itu kan bayangan kita aja. Tapi secara fakta tadi kan tidak bisa dipisahkan. Makanya untuk lebih adilnya ketika seorang itu meninggal dunia, misalnya seorang suami meninggal dunia, total harta itu berapa, rumah itu harganya, bagi dua dulu. Walaupun tidak jelas. Iya, ini karena tak jelas tadi, bagi dua. Kalau seandainya 1 miliar tadi berarti 500 juta, itu bagian si istrinya, 500 juta adalah harta peninggalannya. Maka si istri dapat 1/8 lagi dari harta peninggalan dari 500 juta itu. Nah, gitu dia caranya. Istilah dalam kompilasi hukum Islam namanya musyarakah. Ya. Kalau dalam pengadilan kok tak gono gini, begono dan begini kan gitu. Payah menjelaskannya, itu nama gono gini tak jelas. Jadi itu dia. Jadi itu tekniknya. Nampak sudah lewat suruk sedikit Pak ya. Oke. Baik. Kalau memang ini saya pernah di WA sama pengurus, Ustaz, kalau ini dilanjutkan tak habis-habis nih sampai siang nanti nih. Baik Bapak Ibu Allah. Tapi tidak di awal kita sudah memulai kajian ini karena memang langka tentang warisan ini, termasuk setelah meninggal tadi banyak kejadian, ya dibiarkan aja. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa mengamalkan hukum syarak ini, yaitu membagi harta warisan. Paling tidak kita menginformasikan kalau ada saudara kita meninggal dunia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.